Sobat Podcast Eri Manowari dan pemirsa, kita bersua lagi di ajang konten yang cukup menarik pada kali ini, yaitu mengenai perangi sampah laut. Bagaimana untuk menjaga kebersihan dan biota laut di kawasan Papua Barat, khususnya Manowari. Nah, mari kita simak perbincangan kita. Karena apa? Karena dengan adanya laut bersih akan mendatangkan investasi tentunya, khususnya di bidang pariwisata. Dan di studio podcast Eri Manowari sudah hadir narasumber kita dari komunitas Ketapang Diving ya, ada Bang Alek. Ya. Oke, selamat berjumpa kembali Bang Alek. Selamat berjumpa juga. Kabar baik Bang Alek ya? Baik, sehat. Oke Bang Alek, kalau kita berbicara tentang komunitas Ketapang Diving, tentu ada berkaitan erat dengan biota laut ya. Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Alek tentang biota laut di kawasan pantai di Manowari atau Papua Barat? Iya, terkait biota yang ada di Teluk Doreri ya, Manokwari ya. Oke. Ada beberapa spesies yang memang sangat unik. Oh. Yang belum tentu banyak orang tahu. Ya. Nah, tapi kami coba untuk mengekspos ini. Ya. Bahwa ada kalabia. Kita tahu bahwa kalabia ada 4 jenis di Papua, hanya 4 jenis. Salah satunya ada di Manokwari. Ini kan sesuatu yang sangat menarik. Seperti itu. Kalabia itu hiu berjalan. Oh, ya. Itu semacam hiu paus begitu? Ya, dia bentuk kecil. Oh, bentuk kecil. Ya, tapi dia berjalan. Kaki, dia dengan kaki. Seperti dia hampir mirip seperti cicak. Itu kalau terlihat itu di kawasan mana saja? Ada di belakang, di Mansinam, di Pulau Mansinam. Ada ya? Ada. Kami sering menyelam malam dan kami menemukan itu. Nah, ini jadi salah satu fokus Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Unipa Papua, Universitas Papua untuk fokus untuk untuk ini ya, untuk menjaga itu ya. Iya. Keren. Nah, kemudian kaitannya dengan menjaga laut. Ini kan tentu saja bagaimana agar laut bersih, bio lautnya terjaga, pasti akan mendatangkan investasi ya. Apalagi mungkin turis wisatawan domestik maupun mancanegara. Bagaimana menurut pandangan Bang Alek ini? Iya, jadi memang sudah 4 tahun ini kami coba untuk terus melakukan giat bersih laut, bersih pulau. Tapi kami tahu bahwa kami sadar bahwa ini suatu pekerjaan yang sangat besar. Ya. Kalau untuk kami komunitas saja kami tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena yang kami hadapi hari ini adalah sampah rumah tangga yang sangat banyak di laut. Oh iya? Ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Nah, ini yang kami selalu suarakan kepada masyarakat, dan beberapa kali kami juga sudah melakukan dialog pagi di sini untuk jangan membuang sampah ke laut. Dan juga untuk bagian daerah dataran hulu, hilir ini, mereka ini kan paling banyak dari atas ya. Nah, ini kami juga sarankan buat mereka jangan buang sampah sembarangan. Kendaraan yang melewati jalan raya jangan membuang sampah di jalan, karena itu akan bermuara ke laut. Ketika hujan semua akan bermuara ke laut. Mari kita sadar untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya, karena itu bagian dari iman. Betul. Nah, ini yang kami harapkan. Karena potensi Manokwari, Teluk Doreri ini punya potensi wisata yang sangat luar biasa. Karena daya tarik kekayaan alamnya ya. Ya. Kami punya 8 shipwreck, peninggalan Perang Dunia Kedua. Kapal-kapal peninggalan Perang Dunia Kedua yang tenggelam. Itu ada 8. Nah, kami mau mempromosikan ini, tetapi wisatawan akan melihat bagaimana saya menyelam dengan kondisi seperti itu. Saya pernah hadapi hal itu ya. Dengan 12 wisatawan Denmark, kami menyelam, melihat wreck, bangkai kapal peninggalan Perang Dunia, dan kami naik di atas itu kami melihat sampah. Ini kan kesan yang kurang bagus. Itu kapan terjadinya? Itu peristiwa saat Abang menyelam dengan wisatawan Denmark tadi? Itu kami tahun 2022. 2 tahun yang lalu ya? Iya. Terus kemarin saya menyelam dengan ada penyelam dari
orang Belgia, itu juga saya temukan hal yang seperti itu. Terus apa komentar wisatawan mancanegara Ya, tersebut? mereka sangat menyesal ya. Oh, iya. Setelah kami turun menyelam, mereka sangat it's okay, it's beautiful, dia senang begitu naik, dia sudah bilang dia sampai sudah tidak bisa bicara, berarti kami paham apa yang dia sangat menyesal kan, dia melihat keindahan di bawah tetapi di atas tidak seperti yang dia harapkan seperti itu, dan saya juga I'm sorry hanya bisa. Ya. Nah kemudian selain itu Bang Alek, potensi apa lagi yang bisa mendatangkan investasi? Selain tadi menyelam bawah laut, kemudian apa lagi dari pesona pantai bahari kita ini? Iya, sebenarnya kan Mansinam, Pulau Mansinam kan sudah punya nilai sejarah religius. Itu sebenarnya sudah sangat luar biasa untuk kami mengekspos ya. Untuk yang kedua, Manokwari ini sudah sebagai tempat transit wisatawan mancanegara yang bukan wisatawan mancanegara yang menengah ke bawah, tapi high class. Manokwari sudah jadi tempat transit hari ini. Dan kami di Ketapang, jembatan Ketapang penyeberangan ke Pulau Mansinam itu sudah menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara high class untuk menuju ke Teluk Cendrawasih dengan kapal-kapal pinisi yang ada. Ini saya sudah ikuti 3 tahun terakhir ini, pinisi terus masuk dan stay di Manokwari. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Alek, bagaimana ceritanya? Misalnya kayak kami misalnya atau masyarakat di luar Manokwari yang ingin menikmati seperti yang Abang ceritakan, apa tadi? Teluk Cendrawasih. Nah, ini bagaimana prosesnya? Misalnya dari luar Manokwari misalnya, kalau mau masuk ke Teluk Cendrawasih, daya tarik yang begitu fantastik ini. Jadi Teluk Cendrawasih hari ini menjadi buah bibir bagi penyelam dunia. Saya kemarin 1 bulan di Gili Trawangan, saya menyelesaikan, saya punya instruktur selam, lisensi instruktur selam, dan itu menjadi kami melakukan celebration setelah menyelesaikan semua ujian dan selesai, dan mereka minta untuk saya untuk menjelaskan bagaimana kami bisa sampai di Teluk Cendrawasih atau Cendrawasih Bay seperti itu. Wah, saya sangat kaget. Saya bilang, wah kalau untuk saya harus presentasikan seperti ini, ya mungkin saya sedikit tidak memiliki banyak data, tapi untuk secara garis besarnya saya bisa sampaikan. Dan mereka katakan, iya Cendrawasih Bay kami selalu mendengar, tapi kami tidak tahu di mana kami harus, bagaimana sampai kami harus bisa sampai di Teluk Cendrawasih. Saya coba jelaskan dari sini, kamu dari Jakarta, kalau dari Bali, kamu akan terbang ke Manokwari. Manokwari airportnya Rendani. Dari Rendani kamu akan mungkin akan menginap 1 malam atau 2 malam sambil melihat schedule kapal cepat. Pasbut untuk ke Teluk Cendrawasih. Kan pasbut sekarang ada 2, yang ke Wendama. Yang satu itu dia sudah bisa masuk sampai di Yende, daerah wisata semua itu. Itu sudah masuk. Dan itu sudah bisa diakses dengan sangat mudah. Jadi kita di sini dengan ada yang 150, 250 seperti itu, tiket untuk pasbut, kita sudah bisa masuk daerah Teluk Cendrawasih. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali Sangat mudah sekali, Pak. Nah ini pun menjanjikan untuk investasi di sektor pariwisata. Ini sangat-sangat menjanjikan sekali. Karena hari ini kami sudah kehilangan Raja Ampat. Ketika dulunya Papua Barat, ketika sekarang jadi Papua Berdaya, kami kehilangan Raja Ampat. Dan hari ini Papua Barat masih memiliki satu potensi yang belum terekspos. Tetapi sudah terdengar di penyelam dunia itu Teluk Cendrawasih, daerah Rumberpon. Rumberpon sangat luar biasa. Dia sangat mirip dengan Wayang. Dia punya gugusan pulau-pulau. Nah itu bisa diceritakan keindahannya. Pesonanya apa itu di Teluk Cendrawasih itu? Teluk Cendrawasih ada berapa potensi underwaternya? Sangat luar biasa. Potensi wisata hutannya sangat luar biasa, Pak. Jadi daerah Rumberpon itu sangat kompleks, Pak. Jadi kita bisa menyelam, kita bisa menyelam, bisa snorkeling, kita bisa melihat lukisan-lukisan dinding yang di batu, peninggalan itu ada semua di sana. Jadi ada relief-relief itu ada. Keren ya? Jadi ada 20 atau 21 lagun
Oh. yang ada di Rumberpong. Iya. Itu saya sudah keliling itu, dan itu luar biasa, Pak. Oke. Itu tadi pemirsa dan sahabat podcast seri Manowari, cerita-cerita awal dari sahabat kita dari komunitas diving Ketapang ya. Begitu mencintai laut kita, dan ternyata memang kekayaan alam laut ini bisa mendatangkan investasi tentunya kalau dikelola dengan bagus. Baik, jangan lupa sebelum kita lanjutkan Anda bisa subscribe, like, dan komen di podcast RRI Manowari. Oke, kembali Bang Alex. Nah, apa yang bisa disumbangsihkan dari komunitas Anda untuk mempercantik juga untuk menjaga kelestarian laut di Papua Barat ataupun di Manowari ini? Iya, jadi kami mungkin sudah melakukannya dari 2001 ya. Oke. Dengan kemandirian kami, dengan swadaya kami terus menciptakan penyelam-penyelam lokal, agar mereka pun paham, mengerti bahwa mereka pun ikut menjaga potensi yang ada. Sejauh ini kami sudah melakukan bagaimana perlindungan terhadap penyu. Kami sudah memiliki satu binaan. Walaupun kami swadaya, kami telah memiliki satu binaan yang hari ini kami sudah bisa menganggap dia sudah maju. Luar biasa. Bisa ceritakan gimana awal mulanya bisa punya binaan tadi untuk penyu? Itu berapa jumlah penyunya ini? Itu kita pertama dia salah satu seorang predator, predator juga. Iya. Dia selalu mengambil telur, terus penyunya dipotong untuk dikonsumsi ya. Oh ya. Terus coba kami datang diskusi dengan dia, terus bertanya kalau kamu jual telur di pasar, berapa yang kamu dapat? Kadang laku, kadang tidak laku. Kalau biasa paling banyak yang saya dapat 100.000 itu kalau laku, kalau tidak ya sudah bawa pulang makan. Saya bilang sama dia, bagaimana kalau ada penyu yang bertelur, kau simpan itu, kau itu jaga telurnya, terus usahakan sampai menetas. Saya akan beli setiap penyu yang jadi itu, saya akan beli berapa. Jadi saya buat dia untuk dia harus menjaga sampai menetas, terus saya akan membeli dari dia. Jadi otomatis yang mengumpulkan terus juga bisa mendapatkan investasi. Seperti itu Pak. Jadi intinya dari komunitas Abang ini mengedukasi mereka ini tidak langsung ya. Untuk berbuat melindungi penyelamat penyu dan mendapat nilai ekonomi tambah luar biasa. Jadi saya bilang dia dari awal kami berjalan, dia telepon begitu sudah menetas, ini ada yang menetas 90 sekian. Saya bilang saya akan bayar itu semua yang kamu menetas. Saya ke sana bayar, terus saya bawa, saya melepas. Ada lagi menetas, dia telepon Nah, ini yang jadi menarik nih Bang ya, mungkin bisa menjadi inspirasi komunitas-komunitas yang lain, khususnya pecinta bahari ini ya. Nah, itu butuh berapa lama dari mulai telur menetas sampai bisa dilepas anakan penyu? Apa namanya kalau anakan penyu? Tukik. Tukik ya? Tukik. Iya. Karena saya juga pernah berdiskusi dengan komunitas diving di Sumatera Utara, juga begitu, sampai di video. Jadi dari pantai itu langsung jalan turun. Nah, bagaimana kalau di Abang ini? Kalau kami sendiri dengan pembinaan kami kemarin, kami coba ikuti, dan akhirnya dia pun bisa memberi informasi, dan dia pun secara tidak langsung dia mendapat ilmu, dia punya ilmu yang bisa dibagikan kepada kami. Setiap bulan berapa penyu itu akan naik. Luar biasa. Dia yang mengetahui itu, berapa jumlah penyu naik dalam bulan sekian. Misalnya dia bilang bulan April, dia akan naik. Maret, April dia naik. April dengan Maret berapa jumlah dia naik? Sekian penyu akan naik. Jenis apa? Dia yang tahu itu. Dan akhirnya kami dapat ilmu dari dia kan. Transfer ilmu ini terjadi. Luar biasa ya. Itu sempat Abang dokumentasikan di buku nggak ini? Bikin ini apa? Belum itu sama keren sekali. Tuh kalau ada tulisan sebagai dokumentasi
Ya, itu belum kami terpikir sampai ke situ. Tapi ya, Pak. sudah ada ini ya, sudah ada dokumentasi foto-foto atau videonya. Sudah. Jadi foto-foto semua ketika penyu itu dia naik, Iya. terus ada yang merencana terperangkap, penyu dia telepon, saya pergi lihat penyu belimbing itu yang sudah besar sekali itu, sudah tidak bisa 10 orang untuk kembalikan, harus lebih dari 10 orang. Iya. Nah, selama ini dari 2021 sampai sekarang sudah berapa jumlah tukik ya? Iya. Yang sudah dilepas. Ya, Yang kalau tukik sudah sekitar 900-an lebih tukik yang kami lepas. Oke. Di dalam Teluk Dorere ini. Ini Abang punya dokumentasi videonya. Ya, kami punya Nah, dokumentasi. kalau diizinkan nanti bisa kami Siap. share untuk background Siap. obrolan kita di podcast Heri Manowari. Baik, Pak. Itu kami tukik yang kami lepas. Iya. Kami ajak Sekdap, kabupaten, kami sudah berapa kali kami ajak. Jadi bukan sampai terakhir side eventnya G20. Oh, Side eventnya G20 kayak Manokwari dapat G20. Ya. Itu kami lepas juga. Keren ya. Kami transplantasi karang dengan kami lepas tukik 300 lebih. Tukik. Itu sama-sama dan Bung Elko juga itu ada. Sama Bung Elko juga. Terlibat juga itu Oke. dalam proses itu. Nah, bagaimana cara dari komunitas diving Ketapang ini ya untuk bisa menggerakkan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ini terkait dengan tadi pelepasan tokek atau membudidayakan penyu ini untuk bisa kembali ke laut biotanya. Iya. Jadi saya sendiri selalu membuka diri. Oke. Jadi kami tidak eksklusif seperti itu menutup diri. Kami selalu membuka diri dan selalu mengajak siapa saja yang mau. Mari kita sama-sama jalan untuk melestarikan penyu yang untuk meningkatkan menghindari kepunahan ya. Salah satu habitat yang sedang dilindungi juga. Nah, itu kami juga selalu membuka diri untuk mari kita sama-sama melestarikan ini. Oke pemirsa dan sahabat podcast Heri Manowari, ada inspirasi yang bisa kita petik dari obrolan kita kali ini. Bagaimana komunitas diving Ketapang ini bisa mengajak berbagai stakeholder untuk melestarikan penyu ya, untuk kembali ke laut dari mulai telurnya bisa dibudidayakan, ditetaskan ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh komunitas diving Ketapang ini agar di dalam bersih-bersih laut ini atau memerangi sampah di laut ini kembali bisa mendatangkan investasi. Jangan lupa Anda bisa subscribe, like, dan komen. Nah, ini Bang, ada satu hal lagi. Abang dalam waktu dekat ada kegiatan untuk bersih-bersih sampah nih. Di Kwawi. Di Kwawi. Ya. Nah, apa nih target dari bersih sampah ini? Ya, jadi Sabtu besok kami akan bersih sampah di daerah Jembatan Kwawi. Oke. Kenapa kami mengambil Jembatan Kwawi itu sebagai tempat kami bersihkan? Karena buat kami jembatan... Apakah itu ada nilai historinya? Ya, karena Jembatan Kwawi sudah menjadi salah satu jembatan yang dikenali oleh wisatawan mancanegara. Berarti ikonnya? Ya. Ikonnya Manowari? Sebagai pintu masuk mereka menuju ke Teluk Cendrawasih. Oke. Ya. Nah, ini makanya kami langsung mulai dari situ ketika kami berkomunikasi dengan kru-kru kapal dan mereka bilang wisatawan sangat senang bisa melihat Ketapang itu Kwawi itu sudah welcome sekali buat wisatawan mancanegara. Ya, kami pun senang. Ketika kami mendapat informasi seperti itu dari beberapa kru kapal dan kami berpikir kami harus mulai pelan-pelan harus menata ini kembali dan bagaimana untuk menyuarakan kami perangi sampah di Manokwari. Nah, kalau kita berbicara tentang sampah, apalagi limbah sampah, kan sekarang lagi banyak ngetren di berbagai daerah adanya bank sampah, dan itu akan mendapatkan nilai ekonomi lagi. Nah, bagaimana dengan di Manokwari ini terkait apakah ada wacana untuk Ketapang diving ini mengarah ke bank sampah dari hasil bersih-bersih
sampah tadi. Iya. Kalau terkait kalau bank sampah mungkin berapa tahun yang lalu itu Mansinam sudah memiliki bank sampah. Oke. Bangunan itu masih ada sampai sekarang. ya. Tapi itu tidak berjalan ya Pak, tidak maksimal. Ya. Buat kami kalau memang itu sudah tidak maksimal, mungkin satu hal yang saya mau jadi catatan, kalau Manokwari sudah memiliki satu perda terkait Manokwari nol sampah, hari ini itu hanya sebatas tulisan saja. Tidak ada realitasnya tidak ada. Hari ini kami bisa lihat sampah di pinggir jalan, itu masih ada. Otomatis ketika hujan dia semua akan bermuara di laut. Nah, ini yang kita coba untuk perangi mulai Sabtu besok kami menyatakan sikap, kami akan perangi sampah plastik di laut. Ya. Karena kami sadar hari ini sampah plastik yang ada di laut, dia akan berdampak pada perempuan dengan generasi akan datang. Apa ini dampaknya? Ya, salah satu kami sudah bisa melihat. Ya. Saya terus berdiskusi dengan salah satu teman juga dia dari Milan, dari Italia. Ya, ada sekarang di Manokwari dengan saya kami berdiskusi terus. Ada contoh kasus di Laut Caribbean. Oh. Ya. Gimana ceritanya nih kasusnya? Itu sampah banyak dan itu berdampak pada ibu hamil. Oh. Yang akhirnya kehamilan itu tidak sehat. Karena apa? Laut Caribbean ini sudah tercemar sampah plastik. Ikan, plastik, sampah botol maupun plastik itu dilihat utuh. Karena itu juga mengandung unsur kimia. Iya, dia punya zat kimia itu kan terurai dari botol. Oke. Ikan ini akan melihat itu sebagai plankton. Ikan akan memakan zat kimia itu yang terurai. Kami pergi, nelayan pergi tangkap ikan di laut. Dimakan kita ya? Iya. Jual, kita yang makan. Iya. Iya kan? Secara tidak langsung kita sudah terkena polusi juga polusi. ya? Itu lebih kepada ibu dengan generasi. Itu yang sudah ditemukan. Di Karibia ya? Iya. Jadi yang kelahiran anak sudah tidak normal. Hasil penelitian efek dari sampah plastik dari konsumsi ini. Makanya kami betul-betul ketika kami mengetahui hal ini, kami sudah sosialisasi di Ketapang. Kami kumpul anak-anak, kumpul warga, dan kami katakan ini bahaya. Nah, oke. Nanti kalau sudah terkumpul nih sampah nih, terus kemana? Ya, ini yang menjadi catatan kita bersama. Apakah punya ide baru misalnya dijadikan bank sampah? Kalau limbahnya bisa dijual atau bisa dimanfaatkan limbah dari sampah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai? Iya, saya rasa hari ini provinsi yang harus melihat ini. Provinsi harus melihat ini karena selama ini saya belum melihat provinsi berperan aktif dalam persoalan ini. Dan provinsi, saya pikir dinas terkait belum melihat persoalan ini. Hari ini saya mau katakan kalaupun provinsi mau, ini kan bisa jadi satu sumber energi yang besar. Ya. Bisa menjadi power, jadi sumber energi listrik. Kalau ini dikelola dengan baik kan, ini yang harus dipikirkan. Kenapa kami lagi harus berpikir tentang itu? Iya kan Pak? Tapi kan tidak ada salahnya sebagai anggota masyarakat, sebagai seorang yang simpati, yang ingin peduli dengan kota, ya kami sepakat. Tapi ya jangan terus kami harus bicara terus bla 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 bla, tapi provinsi tidak pernah melihat persoalan ini, kan sangat disayangkan sekali Pak. Kami punya keinginan dan cita-cita yang besar, tapi kami hanya cuma sebatas menyampaikan. Kami bukan penguasa anggaran, ya kan? Jadi kami berharap untuk. Tapi setidaknya sudah bisa berbuat. Ya buat kami kami tetap akan berbuat. Kami tidak akan berhenti untuk melakukan. Kami akan terus berbuat dan kami akan terus bersuara terkait persoalan sampah laut ini. Dan itu Sabtu besok sebagai momentum pertama kali kami menyatakan kami akan perangi sampah plastik di laut. Karena itu akan berdampak negatif ya untuk ibu dengan generasi yang akan datang. Itu yang kami hindari. Generasi kami harus tetap generasi yang sehat.
Seperti itu harapan kami. Oke. Baik, terima kasih Bang Alek selaku ketua ya. Iya. Ketua komunitas diving Ketapang, Manokwari ya. Iya. Semoga apa yang menjadi harapan Anda dan perbincangan kita ini dapat menginspirasi kita bersama agar laut kita bersih sehingga bisa didatangi oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara sehingga mendapatkan investasi atau cuan. Baik, terima kasih Bang Alek sudah hadir.